Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita malam ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat, sahabatku sekalian, sebentar lagi kita akan melihat calon penghuni surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba muncul seseorang itu dari arah pintu yang wajahnya terlihat basah selesai wudhu, dengan menghimpit sandalnya, lalu beliau masuk ke dalam masjid. Tatapan sahabat mengarah kepada orang itu sambil bertanya dalam hati, jangan-jangan ini yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul lagi dengan sahabat mengucapkan kalimat yang sama. Kata Rasulullah, sahabatku, sebentar lagi kalian akan melihat calon penghuni surga. Tiba-tiba orang yang kemarin datang lagi di hadapan Rasulullah dan sahabat yang lain. Dan itu diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali berturut-turut. Sehingga akhirnya sahabat yakin kalau yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah si fulan. Seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Amr bin As mencoba untuk mendekati sahabat yang dimaksud calon penghuni surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Tuan, bolehkah aku menginap di rumah Tuan? Sekedar 3 hari saja Tuan. Karena aku sedang bertengkar dengan orang tuaku hari ini. Dan aku berjanji untuk 3 hari tidak bertemu dengannya. Nah, orang yang dimaksud sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membolehkan sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk menginap selama 3 hari. Padahal Abdullah bin Amr bin As itu menginap hanya ingin tahu amalan apa sih yang dilakukan seorang ini sampai dia disebut calon penghuni surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menginaplah Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari 3 malam. Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan sesuatu yang aneh, yang menarik dari ibadahnya orang ini. Sholatnya biasa, tahajudnya biasa, zikirnya biasa. Bahkan dalam hatinya Abdullah bin Amr bin As mempertanyakan, loh kok bisa sahabat ini disebut calon penghuni surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang hebat ibadahnya daripada orang ini. 3 hari berlalu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian mendatangi orang yang disebut Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, Tuhan, sungguh sebenarnya aku tidak bertengkar dengan orang tuaku. Dan aku pun tidak pernah berjanji untuk tidak bertemu selama 3 hari. Saya menginap di rumah Tuhan. Sebenarnya saya ini sangat terkesan dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Anda itu sebagai calon penghuni surga.
Makanya aku berusaha untuk menginap hanya untuk tahu saja. Amalan apa yang bisa menghantar engkau menjadi calon penghuni surga? Kalau memang ada, saya akan mengikuti jejak Anda sehingga aku pun termasuk calon penghuni surga. Sahabat ini kemudian mengatakan, Tuhan, tidak ada yang menarik dari ibadahku kecuali yang kau saksikan selama 3 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Sholatku, zikirku, tahajudku, nggak ada yang lebih. Itu saja. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As pamit pulang. Ketika dia hendak pamit pulang, sahabat yang dimaksud calon penghuni surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil, ya akhi Sa'ad, kembalilah. Abdullah bin Amr bin As menemui orang itu. Lalu kemudian orang yang disebut sahabat Rasul penghuni surga tadi mengatakan, Tuhan, mungkin barangkali secara vertikal ibadahku tidak ada yang menarik. Sholatku, zikirku, tahajudku seperti yang Tuhan lakukan, yang saksikan selama 3 hari 3 malam. Tapi mungkin kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutku sebagai calon penghuni surga? Karena mungkin ada amalan yang memang aku lakukan selama ini yang tidak pernah aku lepaskan. Aku selalu melakukan amalan itu. Mulailah tertarik Abdullah bin Amr bin As. Amalan apa itu Tuhan? Amalan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku ini sebagai calon penghuni surga karena aku selalu mengamalkan dalam hidupku, tidak pernah curiga dengan saudara-saudaraku sesama muslim. Gak ada di dalam diriku hasud kepada mereka ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bahkan manakala mereka mendapatkan kenikmatan, aku yang bersyukur. Mudah-mudahan saudara-saudaraku itu mampu mentasarufkan nikmat yang diberikan Allah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr bin As kagum ketika mendengar apa yang dikatakan orang itu. Ya Allah, ternyata ini yang sulit kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita bisa sholat berpuluh-puluh rakaat dengan sholat tahajud kita. Kita bisa berzikir barangkali siang dan malam. Kita bisa sholat tasbih. Kita bisa sholat sunnah mutlak beratus-ratus rakaat barangkali. Kita bisa puasa Senin Kemis, bahkan bisa jadi puasa Daud. Tapi untuk mewujudkan sikap di mana husnuzon dengan saudara-saudara kita sesama muslim itu tidak gampang. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanamkan dalam kehidupan kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Mahwal Islam ya Rasulullah?" Islam itu apa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-Islam al-akhlak. Islam itulah akhlak. Ketika kita mampu bisa memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Ketika kita mampu berhusnuzon dengan saudara-saudara kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini mampu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kesucian hati. Orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Sehingga sudah tidak ada lagi sifat hasud dengki dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Mari kita bangun persaudaraan ini tanpa melihat lagi dari suku, bahasa, agama. Kalau mereka adalah manusia, mereka adalah saudara kita. Ini mengingatkan kita barangkali ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada ucapan yang membuat Abdullah, seorang murabbi Yahudi, kemudian masuk ke dalam Islam karena ucapan Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, ucapan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Rasul tidak mengatakan wahai orang beriman, wahai orang muslim, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa yang Rasulullah sampaikan? Afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi. Mudah-mudahan
Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita mampu menyelami makna dalam ibadah kita selama di bulan Ramadan, sehingga keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.